Sebenarnya, pil pembaruan BW yang diciptakan Tama khusus untuk merangsang FDA. Saat itu, FDA sangat memusuhi obat paten, jadi sulit bagi obat BW powder lainnya untuk lulus tinjauan FDA. Kegagalan untuk lulus tinjauan FDA tidak hanya berarti bahwa obat ini tidak dapat dipasarkan di Amerika Serikat. Karena di seluruh Eropa dan Amerika Serikat, ada banyak negara dalam standar farmasi yang belajar sangat dalam dari FDA-AS. Jika suatu obat lolos dari tinjauan FDA-AS, banyak negara di Eropa dan Amerika Serikat akan membuka pintu mereka untuk obat ini. Tapi begitu obat ini ditolak oleh FDA-AS, negara lain akan berkali-kali melakukan proses peninjauan yang lebih ketat untuk itu, dan bahkan menolak persetujuan seperti FDA. Oleh karena itu Tama memperkenalkan pil pembaruan BW, yang dianggap oleh FDA sebagai obat khusus No. 1 untuk kanker. Namun, pil pembaruan BW ini sendiri bukanlah obat yang benar-benar dapat diproduksi secara massal. Selain itu, pil pembaruan BW telah membuat nama untuk BW powder. Dalam keadaan ini, misi pil pembaruan BW telah berhasil diselesaikan. Mendengar kata-kata Tama, James menangis dan menangis. "Tuan Renza, saya dengar BW Powder menyediakan perawatan intensif gratis untuk pasien kanker stadium akhir dengan kesulitan keluarga di Indonesia. Saya mohon, bisakah Anda memberi anak saya jatah? Jonathan kecil saya sangat menyedihkan. Saya tidak tahan dia terus menderita kanker." Tama berkata dengan ekspresi serius, "Kamu sendiri yang mengatakannya, perawatan medis gratis BW Powder ditujukan untuk pasien kanker stadium akhir dengan kesulitan keluarga. Syarat pertama adalah kesulitan keluarga. Tampaknya kamu dan puatmu tidak memenuhi standar. Apalagi, kegiatan ini secara ketat ditujukan untuk pasien Indonesia, dan ada banyak pasien Indonesia yang tidak sabar menunggu kesempatan ini. Bagaimana saya bisa memberikan kuota itu kepada orang asing yang tidak memenuhi standar? Jadi maaf, saya tidak bisa membantumu." James memohon dan menangis, "Tuan Renza, tapi jika Anda tidak membantunya, dia akan segera mati. Anda tidak bisa hanya melihat seorang anak berusia 12 tahun meninggal karena kanker." Tama mengangguk dan berkata dengan serius, "Ketika datang ke kematian, banyak orang meninggal karena penyakit setiap hari, dan banyak dari anak-anak ini seusia dengan putramu, atau lebih muda darinya. Kita tidak dapat dan tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan semua orang. Jadi Tuan James, strategi penculikan moral tingkat rendah ini tidak ada artinya bagi kita. Daripada menculik saya secara moral di sini, mengapa kamu tidak bertanya kepada perusahaan farmasi? Meskipun mengetahui bahwa begitu banyak anak meninggal karena leukemia di dunia setiap tahun, kenapa mereka masih mematok harga obat begitu tinggi? Mengapa tidak memberikan obat kepada setiap anak dengan leukemia? Ada begitu banyak anak yang tidak bisa mengisi perutnya. Jika sebuah keluarga di sini membantu satu, itu dapat memberi makan dan pakaian 100 juta anak-anak seperti itu, dan satu keluarga dapat membantu dua. Saya takut masalah kelaparan anak-anak akan terpecahkan sepenuhnya. Tetapi mengapa Anda tidak melakukan ini? Apple menghasilkan 50 miliar dolar AS setahun. Mengapa Anda melihat orang-orang bodoh itu menjual ginjal mereka untuk membeli iPhone? Kenapa tidak kirim satu langsung ke mereka? Tesla Elon Musk akan menjual lebih dari 1 juta mobil secara global tahun ini. Tetapi begitu banyak orang di negara-negara dunia ketiga tidak mampu membeli mobil. Mengapa Tesla tidak memberikannya kepada mereka? Melihat James terdiam beberapa saat, Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Sebenarnya, Anda juga tahu di dalam hati bahwa tujuan pertama dari sebuah perusahaan adalah untuk bertahan hidup, dan tujuan kedua adalah mencari keuntungan, baik itu perusahaan farmasi, perusahaan teknologi, atau perusahaan manufaktur. Semua membutuhkan banyak dana untuk mendukung penelitian dan pengembangan serta produksi produk. Jika mereka diharuskan minum obat secara gratis,
maka tidak ada yang akan terus mengembangkan produk baru, dan teknologi akan kehilangan motivasi untuk maju. Ini adalah hukum pasar. Setelah itu, Tama berkata lagi, jadi mari kita kembali ke intinya, semua orang sudah dewasa, dan trik penculikan moral harus dihindari. Itu tidak cocok. Ekspresi James tiba-tiba menjadi putus asa. Tama mengingat sesuatu saat ini, dan berkata lagi, oh, ngomong-ngomong, jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk menyelamatkan nyawa putramu, tunjukkan ketulusan yang cukup dulu. James berseru, saya merasa sudah memiliki 100% ketulusan. Tama berkata ringan, kalau begitu saya sarankan Anda berhenti dari pekerjaan Anda, dan membawa putra Anda ke Indonesia, lakukan yang terbaik dulu, dan lakukan pekerjaan amal di sana tanpa meminta imbalan apapun. Jika kamu benar-benar melakukannya, mungkin BW Powder bisa memberimu kesempatan. Setelah berbicara, Tama mengingatkan lagi, tapi kamu harus ingat bahwa ketika saya mengatakan ini, itu tidak berarti bahwa kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan sebagai imbalan atas kerja kerasmu. Tetapi dalam masyarakat ini, jika kamu ingin sesuatu, kamu harus membayar terlebih dahulu. Terlebih lagi, kamu harus membayar harga untuk kesombongan dan prasangkamu sendiri terhadap BW Powder. Jika manajer Baraka tidak membayar keluhannya dengan kebajikan dan meninggalkanmu sekotak pil BW, putramu pasti sudah dibunuh olehmu. Jadi jika hasil akhirnya mengecewakanmu, kamu juga harus menemukan alasannya dari dalam dirimu terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Tama, James sedikit kewalahan. Dia adalah kepala dari seluruh FDA. Dia bukan hanya anggota masyarakat kelas atas yang layak di sini, tetapi juga dalam daftar grup kelas atas yang mutlak. Dan pernyataan Tama yang bersahaja sebenarnya memintanya untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya saat ini, dan menyerahkan semua yang telah dia kerjakan dengan susah payah. Ini benar-benar tak terduga baginya. Melihat bahwa dia bingung untuk sementara waktu, Tama berkata dengan ringan, ini hanya saran pribadi saya. Kamu dapat kembali dan memikirkannya perlahan. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan berbicara denganmu lagi. Setelah itu, dia melihat Sinta di sebelahnya, dan berkata, Nona Fei, ayo pergi. Sinta mengangguk, membuat isyarat undangan, dan berkata dengan hormat, Tuan Renza, silahkan. James menyaksikan Tama bergerak maju dengan matanya sendiri. Dengan Sinta berjalan ke dalam lift dan melihat pintu lift perlahan menutup, tapi dia masih berlutut di tempat tanpa gerakan lain. Rekan di sampingnya melangkah maju untuk membantunya berdiri, tetapi dia melambaikan tangannya dan menolak. Kemudian, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dia mengeluarkan ponselnya, dan memanggil Sekretaris Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, pemimpin puncak langsungnya. Dalam struktur administrasi Amerika Serikat, FDA, juga dikenal sebagai US Food and Drug Administration, berada di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Panggilan tersambung, dan sekretaris bertanya di telepon, "Hei James, apa yang bisa aku lakukan untukmu?" James berkata dengan serius, "Tuan, saya dengan sungguh-sungguh untuk mengundurkan diri, dan berharap bahwa saya tidak akan lagi melayani di masa depan di pekerjaan atau posisi apapun di FDA." Menteri bertanya dengan takjub, "James, mengapa kamu tiba-tiba mengundurkan diri seperti ini? Jika aku ingat dengan benar, kamu memberitahuku ketika kamu dan aku masih kuliah bahwa menjalankan FDA adalah impian terbesarmu, tapi kamu baru melakukannya sekarang. Dan sekarang kamu malah ingin mengundurkan diri?" James berkata dengan tegas, "Ya, aku telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari FDA dan membawa Jonathan ke Indonesia." "Apa, pergi ke Indonesia?" Pihak lain dengan cepat bertanya, "Kamu ingin membawa Jonathan untuk menemukan BW Powder?" James ragu-ragu sejenak dan menghela nafas, "Mungkin, aku baru saja bertemu orang dari BW Powder,
Tapi dia sepertinya tidak siap memberiku lebih banyak pil dengan cara apapun. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah membawa Junathan ke sana, melakukan amal baik di sana, dan melihat apakah aku bisa memberi Junathan kesempatan. Pihak lain terdiam selama sekitar 10 detik, dan kemudian tanpa daya berkata, mengenai situasi Junathan, aku telah mendengar dari orang yang bertanggung jawab atas Mayo, dan sekarang sepertinya tidak ada solusi bagus lainnya kecuali pil pembaruan BW. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.